Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di daerah Kota Gede, di mana yang akan kita telusuri ini merupakan bangunan bersejarah berupa makam-makam raja yang ada di daerah Kota Gede, guys. Ini merupakan gapura masuknya ke makam Kota Gede. Jadi gapura ini tuh masih asli dari zaman dulu, guys. Dan di sini sudah masuk ke Balai Pelestarian Cagar Budaya. Jadi makam ini itu nanti ada di bagian sebelah sana. Dan yang ada di depan kita ini merupakan bagian dari Masjid Kota Gede yang dibangun tahun 1856 sampai dengan 1926. Nah, ini sudah masuk di cagar budaya. Terus ini merupakan sejarah singkat dari Masjid Gede Mataram. Kalian bisa baca di sini. Ini sama yang sini. Saya bacakan sedikit, guys. Jadi komplek Masjid Kota Gede ini dikenal dengan sebutan Masjid Gede Mataram Kota Gede yang berada di Dusun Sayangan, RT 4 Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi lokasi ini tuh masuk di daerah Kabupaten Bantul, guys. Nah, ini berada di tengah-tengah pemukiman warga dan dikelilingi tembok setinggi 2,5 meter. Ini temboknya. Nah, kita tadi itu berada di sini. Ini yang bagian belakang. Ini yang bagian belakang, guys. Yang di depan sini. Ini merupakan sejarah-sejarah singkat dari Masjid Gede Mataram Kota Gede. Dan ini merupakan denahnya. Kita coba melihat di bagian dalam. Nah, ini tahun 1856 sampai 1926 itu diperkirakan merupakan tahun pembuatannya, yang 1856 sampai dengan 1926 ini. Dan bangunan ini itu di bagian sini itu masih asli, guys. Perkiraan saya ini masih asli karena saya pernah melihat foto-fotonya di zaman dulu itu, yang di bagian depan ini itu sama. Dan di sekitarannya itu ada kolam seperti ini. Nah, sekarang ada ikan guramehnya ini. Di Masjid Gede Kauman itu juga dulunya itu ada kolam seperti ini. Jadi sebelum masuk masjid itu kakinya itu terkena air yang ada di kolam ini tuh, sehingga menjadi lebih bersih. Ini mengelilingi bangunan masjid ini, guys. Jadi bentuknya itu sama atau hampir sama dengan yang ada di Masjid Kauman, yang ada di Masjid Gede Yogyakarta itu, guys, di sebelah barat alun-alun utara. Yuk, sing makame yang ndi iki? Tekan iki karo bapake. Yen bagian makam niku ngene.
Nah, kita sekarang berada di bagian halamannya, guys. Ini di bagian halamannya itu ada tumbuhan sawo kecek. Itu dimana tumbuhan-tumbuhan sawo kecek ini itu dulu ditanam sama halnya yang ada di daerah keraton itu. Sawo kecek dan kepel itu menjadi tanaman khas di daerah keraton. Lewat kono kuwi. Oke. Nah, jadi di sekitar lokasi ini tuh ada makam, namanya makam Kota Gede. Di sebelah sana nanti kita coba untuk ke sana. Jadi makamnya itu ada di Kampung Purbayan Jagalan. Lokasinya selatan Pasar Kota Gede, Yogyakarta. Nah, di dalam lokasi pemakaman itu ada sekitar 600 makam yang ada di tempat tersebut. Yang diantaranya yang dimakamkan di sini tuh ada Sri Sultan Hamengkubuwono II, terus Panembahan Sedo Kerapyak, Panembahan Senopati, dan Pakualam 1 sampai 4. Untuk Pakualam yang kelima sampai ke yang terakhir kemarin itu ke 9 atau ke berapa gitu, itu dimakamkan di Astana Girigondo di Kulon Progo, guys. Saya pernah membuat videonya, jadi bisa dicek di video sebelumnya. Jadi lokasi ini itu merupakan lokasi wisata religi juga. Lokasi ini tuh dibangun sekitar abad ke-17, meskipun sudah cukup tua, bangunan-bangunan ini tuh lumayan kokoh dibanding dengan bangunan zaman sekarang ya, guys. Nah, dulu memang bangunan ini tuh sempat roboh. Lokasi ini tuh karena ada gempanya besar itu. Tapi bisa dibilang tetap kuat. Karena memang bangunan zaman-zaman dulu itu memang sangat kuat, guys. Untuk bagian temboknya itu tebal-tebal. Terus kerusakannya itu juga tidak dibiarkan begitu saja. Kawasan ini itu kemudian diperbaiki oleh Dinas Cagar Budaya gitu, guys. Oke. Sekarang kita coba untuk melihat di bagian area makam. Yang nggon sendangnya nggon itu, tekan nek nggon sendangnya nggon. Oh, kuwi yo. Digunakan untuk foto-foto, guys, di sini, guys. Nyun sewu, Pak. Badhe tangklen nek nggen sendangnya niku nggen pundi? Lebute niki Mas kurang iki lho. Oh niki angsal. 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 Nah, mengke mantana juru kuncine nek ajeng teng sendang terus kene kepurang iri. Oh nggih, matur nuwun. Oke, guys, kita lewat sini dulu baru ada yang foto. Mas, permisi. Misi, Mbak. Oke, guys, di sini tuh banyak sekali tempat untuk berfoto. Itu ada yang sedang berfoto. Nah, di sini juga ada prasasti Jawanya ini, guys. Di sana juga dituliskan ini. Kanjeng Panembahan Senopati bertahta Kerajaan Mataram 1509 tahun Jimawal 1579 tahun Masehi, wafat 1532 tahun Ehe 1601 tahun Masehi. Kalau tahun Masehi tahun 1601, guys. Oke. Lagi kita coba lihat ke bagian sana. Ayo, Mas.
ke Sendang. Tekan ki, nek Sendang boleh orang. Nuwun Pak De. Nggih. Ya kudu duitmu, duit rakyat to, sing bayar wong kota gede sugih-sugih pajeke akeh lho. Wah, iya to. Apa ora ya balekke dulu gawe kuwi. Wis ngapang ya. Kapan kan tikpitan. Ngejak tikpitan ro BHRI. Kompos-kompos. Nggih. Nah, guys. Jadi untuk ke bagian ini itu merupakan bagian makam tapi tidak bisa masuk. Di situ ada keterangannya. Tidak boleh masuk menggunakan alas kaki. Tidak bisa di sana itu, guys. Di sana ada tulisan basa kromonya. Mboten pareng ngagem alas kaki. Nah, ini ke arah Sendang. Kalau yang di sini tuh merupakan makam-makam rajanya, guys. Tapi tidak boleh masuk. Kalau masuk itu hanya hari-hari tertentu. Dan ini ditutup karena bukan hari yang untuk masuk itu, guys. Ini merupakan sendang apa lagi? Sendang Seliran, guys. Nah, wisatawan boleh masuk ke tempat ini. Nah, ini ada seperti apa ya, guys? Apa? Penyangga temboknya besar-besar sekali ini. 1 meteran tebelnya. Terus untuk ketinggian temboknya ini bisa sampai 3 meteran. Ini merupakan Sendang Putri. Sendang Putri. Itu orang sini ini. Di sana baru digunakan untuk mandi ibu-ibu, guys. Jadi kita nggak usah explore yang bagian sini. Kita ke bagian yang sini aja. Nah, di dalam sinilah raja-raja yang saya sebutkan tadi itu dimakamkan, guys. Yuk. Jadi di Jogja itu banyak sekali tempat-tempat bersejarah, terutama yang ada di tempat ini. Ini merupakan Sendang Kakung. Dan di sana itu merupakan lokasi dari makamnya, makam rajanya. Ini menggunakan struktur bangunannya itu menggunakan batu kapur, guys. Ini merupakan menggunakan batu kapur itu. Jadi bukan batu bata yang disusun kemudian sudah direkatkan menggunakan semen ini. Nah, ini sudah direkatkan dengan menggunakan semen. Terus batu kapurnya itu dibentuk dengan kotak-kotak seperti itu. Sumur pagi. Ini merupakan sumur, guys. Sumurnya itu cetek sekali, guys. Yang di Sendang Kakung ini tadi ada ikan lele putihnya. Ada lumpang yang biasanya digunakan untuk menumbuk jejamuan atau mungkin beras gitu. Nah, di sini biasanya digunakan untuk mandi dari
kaum laki-laki. Kalau yang di sebelah sana tadi merupakan pemandian untuk kaum perempuan. Bagi wisatawan yang ke sini itu boleh. Dan tadi di sana tadi hanya mengisi buku tamu dan membayar biaya seikhlasnya. Tuh. Nah, berbeda dengan tembok yang ada di sebelah sini. Yang di sebelah sini menggunakan batu bata kecil. Kemudian perekatnya itu menggunakan tanah, guys. Seperti ini. Tapi ini sudah mulai nampak rusak. Mungkin karena faktor alam juga di sini. Yes. Nah, untuk Sultan Hamengkubuwono satu-satunya yang dimakamkan di sini itu hanyalah Sultan Hamengkubuwono II, di mana Sultan Hamengkubuwono II itu tidak dimakamkan di Imogiri. Itu karena dulu sedang adanya perang, maka tidak memungkinkan untuk dimakamkan di Imogiri, maka dimakamkanlah di lokasi ini, guys. Jadi di sini itu ada beberapa makam, termasuk makam Panembahan Senopati, terus Pakualam ke-1 sampai ke-4. Kita coba lihat di bagian sana, guys. Wah, kabel tinggi sekali di bagian benteng makam ini, guys. Nah, semua struktur bangunannya itu menggunakan batu kapur, bukan menggunakan batu bata. Nah, yang batu bata ini, guys, ini menggunakan batu bata. Susunannya itu rapat-rapat sekali, dan batu batanya pun juga kecil-kecil, bukan batu bata yang besar. Nah, di sini. Terus di bagian atas itu ada seperti itu. Seperti di daerah Kudus ya, guys. Menara Kudus itu bangunannya hampir mirip ini. Yang di gapuranya itu. Terus ini ada kuburan Kyai Dudo Pejah tanggal Jumat Kliwon tahun 87. Kyai Dudo itu siapa ya? Apa? Itu ada tulisannya, guys. Kabangun dening Ki Purbareksa Sowanjono Purbanegara Katiti 28 Juli 2000. Kyai Dudo itu saya kurang tahu, guys. Tapi di atasnya itu ada seperti kura-kura gitu. Penyu. Bulus. Bulus putih ya. Bulus putih, guys. Apakah Kyai Dudo itu merupakan bulus putih? Bisa kalian komen di kolom komentar, guys. Itu di bagian bentengnya seperti ini, guys. Oke. Hah? Nah, untuk sejarahnya tentang Sri Sultan Hamengkubuwono II, kalian bisa mengecek di websitenya Keraton Jogja ID.id. Itu kalian bisa membaca tentang sejarah dari Sri Sultan Hamengkubuwono II, guys. Sejarah dari lahirnya sampai wafatnya
Kenapa tidak dimakamkan di Imogiri seperti yang saya ceritakan tadi, karena dulu baru ada peperangan, jadi tidak memungkinkan untuk dimakamkan di Imogiri karena lokasinya cukup agak jauh dari Keraton Yogyakarta. Apa? Di sini juga ada makam, guys. Itu Bergodo apa kayak Ngeksi Gondo, Mataram, Kota Gede. Mas Bayi Selasa Wage 11 Desember 2012. Dimakamkan di sini, guys. Oke. Video yang bisa saya sampaikan, saya eksplor di lokasi ini mengenai lokasi dari makam raja-raja Mataram yang ada di Kota Gede. Saya cukupkan sampai di sini dulu, guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.